Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Jadi di video kali ini saya hanya mau membahas dan menunjukkan kabel-kabel yang wajib Anda gunakan ketika Anda menginstalasi audio mobil sendiri, khususnya untuk pemula. Nah, yang mana kabel-kabel untuk audio mobil biasanya suka sembarangan menggunakan kabel ya. Boleh Anda menggunakan kabel bermerek apa saja, akan tetapi harus sesuai dengan prosedur atau standar kabel. Contohnya seperti ini. Nah, yang pertama ini yang saya pegang ini adalah kabel DC atau kabel supply yang nantinya mengambil dari aki. Nah, seperti ini ya. Ini 8 AWG. Minimal pakai 8 AWG untuk supply-nya. Untuk power 4 channel. Kalau untuk monoblok minimal memakai 4 AWG, contohnya seperti ini. Nah, ini 4 AWG ya. Jadi 4 AWG itu lebih besar dari 8 AWG. Karena semakin kecil nilainya, itu semakin besar volume kabelnya. Seperti ini ya. Nah, kalau 0 AWG itu lebih besar lagi. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini 0 AWG. Tapi kalau untuk keseharian minimal 8 AWG untuk power 4 channel dan 4 AWG untuk monoblok. Nah, atau monoblok dan 4 channel sama-sama menggunakan 4 AWG. Itu malah lebih bagus. Dan harus tembaga asli ya, atau mempunyai kadar tembaga. Kenapa begitu? Karena ketika kita menghidupkan power, ketika power itu nyala, maka kabel ini akan panas. Panas itu semakin tinggi apabila Anda meninggikan volume. Nah, maka kabel ini akan panas. Apabila kabel ini bukan tembaga, maka lama-kelamaan kabel ini akan ngeropos. Jadi jangan heran apabila power audio Anda itu terjadi masalah, kadang mati, kadang hidup. Mungkin disebabkan karena kabel supply-nya itu udah ada yang ngeropos di antara kabel ini. Mungkin di tengah, mungkin di bagian yang tengah-tengah sini. Jadi kalau ada power yang hidup, kadang mati, mungkin di sini ada terjadi keropos atau sudah menjadi debu. Nah, cuman yang nempel 1 helai 2 helai itu tidak akan maksimal. Makanya power biasanya kalau hidup kadang mati itu mungkin disebabkan karena kabelnya yang sudah ngeropos. Dan ini remote. Kabel remote itu boleh Anda menggunakan yang kecil. Pakai yang 18 AWG, 20 AWG, atau kabel bintik atau kabel body. Nah, fungsi remote sendiri untuk menghidupkan dan mematikan power. Nah, kemudian kabel RCA. Nah, ini juga penting ya. Kabel RCA itu harus menggunakan kabel yang benar-benar berkualitas, yang anti noise. Karena timbulnya storing itu karena RCA. Kadang RCA yang kurang bagus itu akan menghasilkan radiasi dan menyebabkan storing. Pilihlah yang bagus untuk RCA. Kemudian subwoofer, ini kabel subwoofer. Di sini kabel subwoofer ini ukurannya 12 AWG. Nah, untuk subwoofer harus menggunakan yang besar karena nantinya ini juga akan panas. Sama seperti DC, kabel DC. Jadi kabel subwoofer ini ketika volume ditinggikan, maka semakin tinggi panas yang dihasilkan kabel ini. Jadi harus besar dan bagus. Nah, ini juga tembaga ya. Kalau bukan tembaga, lama-kelamaan ini akan menjadi keropos dan ngapur. Biasanya seperti itu. Makanya harus menggunakan kabel yang besar untuk subwoofer. Untuk kabel speaker vokal, gunakan yang 24 AWG. Boleh. Twitter harus menggunakan yang lebih kecil agar suaranya itu lebih melengking lagi. Jadi seperti itu.
Oke, seperti ini saja ya kabel-kabel yang wajib Anda gunakan ketika Anda mau menginstalasi audio mobil sendiri, khususnya untuk pemula. Yang terpenting itu kabel supply-nya ini minimal pakai 8 AWG untuk power 4 channel. Jangan lebih kecil dari 8 AWG ya. Karena nantinya kabel ini akan panas ketika Anda mengaktifkan power. Dan harus benar-benar tembaga asli agar tidak terjadi keropos. Biasanya kalau kabel yang bukan asli tembaga, biasanya kalau terkena panas itu akan ngeropos, melepuh. Jadi harus benar-benar mempunyai kadar tembaga yang bagus, atau setidaknya Anda memakai 4 AWG itu lebih bagus. Itu untuk suplainya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Buat pemula, sampai jumpa pada konten berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.